biasa ya adik-adik, kakak lihat adik-adik sama mama, sama papa, sama kakak, dan sama adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa ya, antusiasnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun kita mau memulai ibadah kita bersaat teduh dulu. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita siapkan hati dan pikiran kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan mama dan papa yang luar biasa bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membacakan berita anugerah dari Tuhan. Kita buka Alkitabnya, 2 Samuel 6 ayat ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Adik-adik, kita akan merespon berita anugerah kita dengan mengangkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan siapkan amplop yang diisi oleh persembahan adik-adik. Dan untuk orang tua juga boleh memberikan persembahan di nomor di bawah ini, boleh langsung transfer di bawah ini. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian, ku berikan persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semuanya kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Bapa, untuk rumah-Mu, untuk pelayan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vera. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua Alkitabnya? Siap, Kakak. Nah, yuk, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami boleh tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan kami boleh diberikan waktu untuk dapat beribadah sekolah minggu, walaupun di rumah saja. Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita firman Tuhan, mari Engkau juga yang mengurapi
dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini, siapa yang rindu untuk baca firman Tuhan? Kakak Vera juga. Yuk kita sama-sama buka kitabnya dari Kisah Para Rasul 4, ayat pertama sampai ke-13. Perjanjian apa ya? Lama apa baru kalau Kisah Para Rasul? Ya, pintar. Perjanjian baru. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Dengan judul perikop, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Sudah dapat semua? Yuk kita simak cerita isi firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan, isi dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, tadi dalam firman Tuhan, siapa saja ya tokoh yang disebutkan? Aduh, siapa coba? Ada Petrus, ada Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Apa yang terjadi? Coba deh adik-adik lihat di kitab sebelumnya itu, Kisah Para Rasul 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu ada khotbah Petrus di Serambi Salomo. Nah, dengan apa yang diperbuat oleh Petrus dan Yohanes pada pasal yang ketiga, terjadilah apa yang ada di pasal keempat. Mengapa Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama? Ya, karena mereka berani melakukan tindakan yang benar. Apakah itu? Mereka telah melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian mereka juga berkhotbah, Petrus dan Yohanes, sehingga banyak yang percaya, banyak yang bertobat, menjadi 5.000 orang.
Wah, banyak banget, 5.000 orang. Sebelumnya pada saat Pentakosta hanya 3.000 orang laki-laki. Nah sekarang karena perbuatan dan sikap mereka tersebut, ada juga yang gak suka. Seperti imam-imam, kemudian orang-orang Saduki, kemudian pengawal bait Allah. Mereka gak suka apa yang mereka perbuat antara Petrus dan Yohanes, sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes dimasukkan dalam tahanan. Apakah Petrus dan Yohanes ketakutan atau bersedih? Tidak, karena mereka yakin Tuhan Allah dengan pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan mereka. Karena apa yang mereka perbuat tidak hal yang sia-sia, bukan hal yang salah, tetapi berani menceritakan kebaikan, mujizat Tuhan Yesus, sehingga banyak yang percaya. Akhirnya adik-adik, seperti tadi firman Tuhan katakan, mereka dibebaskan. Kalau adik-adik lihat di Kisah Para Rasul, ayat yang terakhir, mereka dibebaskan. Karena ternyata para imam besar tidak melihat sih apa yang menjadi kesalahan dari Petrus dan Yohanes. Karena terbukti banyak yang sembuh, banyak yang sehat, banyak mujizat. Sehingga akhirnya cerita dari pasal yang keempat ini, mereka dibebaskan. Oleh karena siapa? Pertolongan Roh Kudus. Coba adik-adik lihat deh di ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Berarti oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena siapa? Kuasa Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, sehingga Petrus dan Yohanes berani bersaksi. Nah sekarang berani melakukan kebenaran. Nah sekarang adik-adik pernah nggak melakukan kebenaran? Berani nggak bersaksi? Coba kakak tanya adik-adik kelas 1. Apa ya jawabnya ya? Berani nggak melakukan kebenaran? Bagaimana perasaannya? Kalau melakukan tindakan yang tidak benar, apakah pernah juga? Pasti pernah. Bagaimana ya rasanya melakukan yang tidak benar itu? Apakah jawabmu adik-adik kelas 1? Pernah melakukan hal yang baik seperti membantu mama mengepel rumah dan menyapu rumah. Karena saya itu melihat mama seperti kecapean. Aku itu merasa senang sekali bisa membantu mama. Aku juga pernah melakukan hal yang tidak baik, seperti pura-pura tidur siang. Karena aku itu tidak bisa tutup mata atau tidak bisa tidur. Aku itu merasa seperti bersalah, jadi aku langsung keluar dari kamar dan aku meminta maaf kepada mama. Akan yang benar yang sudah saya lakukan adalah kompak dengan Dede waktu membereskan kamar. Perasaan saya waktu kompak sama Dede dalam bereskan kamar senang. Nih, Dede kerjaannya cepat selesai. Dan tindakan yang tidak baik yang saya lakukan adalah berantem sama Dede. Dan perasaan saya waktu berantem sama Dede kesal. Apakah Deren pernah melakukan tindakan yang benar sebagai anak Tuhan? Pernah. Contohnya seperti apa?
tidak menahan orang tua, tidak berantem dengan teman, berdoa, sekolah, terus belajar. Perasaannya gimana, Deren? Lalu baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu baik. Apakah Deren pernah melakukan tindakan dan sikap yang tidak benar sebagai anak Tuhan? Gak pernah. Petrus juga senang sih bisa ngebantu mama jaga adik, beres-beres rumah sama rajin berdoa. Petrus senang bisa melakukan yang baik. Petrus juga pernah bohong sih sama mama, tapi pas Petrus minta maaf, mama udah gak marah lagi. Habis itu sama Petrus udah ampun kepada Tuhan Yesus. Wah, super sekali jawaban dari adik-adik kelas 1. Berani menyatakan yang benar. Siapa yang mau seperti adik-adik kelas 1? Berani menyatakan yang benar. Walaupun mereka masih kecil-kecil loh. Hebat sekali. Berani bantu mama, berani berdoa. Ya kan? Walaupun kita mungkin lagi makan di restoran, siapa pernah makan di restoran? Berdoa enggak sebelum makan? Jangan takut, harus tetap bersyukur. Walaupun berdoanya di restoran, gak usah malu, menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara berdoa, mengucap syukur sebelum makan, contohnya tadi kan. Kemudian kompak, nah ada yang jawab kompak dengan adiknya bersihin tempat tidur, sama seperti Petrus dan Yohanes, kompak. Mereka menceritakan, memberitakan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kakak adik juga harus kompak. Kalau rukun menjadi contoh yang baik buat tetangga, buat teman-teman di rumah. Gak ada yang berisik, anak Kristen di rumah, anaknya baik-baik. Kakak ada video loh cerita juga tentang teman-teman kita yang lain. Mereka juga berani menyatakan kebenaran seperti tema firman Tuhan hari ini. Yuk, simak baik-baik, dengerin ya. Hai teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh, kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Weh, tuh, maksud tuh. Udah, aku finish. Gue kena. Satu lagi, weh. Tuh. Ayolah. Aduh. Wah, belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja bang? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan. Ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuma karena game doang? Game doang? Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan.
kita gak jadi ujian nih. Yo men, damai sejahtera hari ini biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul, mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dadah, Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, berita kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, puji-pujian telah kita naikkan. Sekarang mari kita mengangkat hati kita untuk doa syafaat. Berdoa, kita mulai. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh sungguh diberkati melalui urapan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami telah menaikkan puji-pujian, biarlah semuanya itu boleh berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa. Bahkan kami juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus tolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Walaupun kami masih anak kecil, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan terus menolong dan mampukan kami untuk dapat menyaksikan kebaikan Tuhan bagi sesama kami, baik melalui hati kami, sikap kami, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Sebagai tugas gereja, untuk bersaksi, untuk melayani, untuk bersekutu rajin selalu. Walaupun di saat-saat masa pandemi ini kami beribadah, kami belajar di rumah saja. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu kami GKU-BKI 1 ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari anak-anak kelas kecil, kelas batita, sampai dengan kelas madya. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, khusus buat kakak kelas kami, kelas 6 yang telah lulus dari kelas 6 SD Tuhan. Biar Bapak berkati, sehingga mereka semuanya boleh diterima di sekolah lebih lanjut lagi Tuhan, di tempat yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi mereka masing-masing. Bapak, kami juga memohon pertolongan Tuhan juga menyertai orang tua kami, mama dan papa, bahkan seisi rumah kami masing-masing, agar senantiasa Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Berkati pekerjaan mama dan papa, Tuhan lindungi kemanapun mereka melakukan pekerjaan mereka, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami, bahkan juga dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ya Bapak. Mari Bapak, Engkau yang menjaga mereka satu persatu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi sembuh oleh karena Tuhan sendiri yang boleh memberkati semua makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka pangan untuk menjadi sarana kesembuhan daripada Engkau. Dan bila di antara anak-anak kami juga Tuhan yang ada berulang tahun, kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka sukacita dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari masa depan mereka dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami juga menyerahkan gereja Tuhan, kiranya terus Tuhan urapi dan sertai, sehingga boleh menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan juga boleh banyak yang menjadi percaya oleh karena peranan dari gereja kami bagi masyarakat sekitar. Tuhan Yesus, kami juga memohon pertolongan-Mu menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami, terkhusus dalam keadaan virus pandemi 19 ini, COVID-19 ini Tuhan Yesus. Bila Bapa yang boleh terus memelihara dan memberkati bangsa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati semua para pemimpin negeri ini dalam memproses yang terbaik bagi masyarakat Indonesia Tuhan, dan biarlah semuanya boleh pulih kembali seperti sedia kala, sehingga kami juga boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, berkumpul kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua yang terbaik yang telah Tuhan anugerahkan
bagi kehidupan pribadi kami, bagi kehidupan gereja Tuhan, demikian juga bagi bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan yang dari sempurna. Dengarlah doa kami Tuhan, dan sebelumnya kami menyadari Bapa banyak kekurangan kelemahan kami, salah dan dosa kami sebelumnya Tuhan. Ampunkan kami agar kami bersungguh layak di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana tadi setelah menyaksikan videonya? Siapa yang pernah berbuat seperti yang mereka lakukan? Ada tindakan yang benar, apa aja coba tadi? Ya, menolong temannya saat terjatuh. Ada juga yang menyelengkan kaki temannya. Ada juga tadi mengeluarkan perkataan kotor walaupun main game. Siapa tuh suka emosi? Main game ngomongnya yang tidak benar. Padahal mulut kita digunakan untuk apa? Menggunakan perkataan yang baik, ya kan, untuk makan. Berarti harus pakai yang benar mulutnya, mengeluarkan perkataan-perkataan berkat, jangan perkataan yang tidak baik. Kemudian tadi ada juga loh yang dengan sukacita membesuk ibu gurunya sakit, bahkan berani mendoakan di rumah sakit loh, walaupun masih anak kecil mereka berani. Nah, jadi adik-adik, mari kita juga mengikuti sikap seperti Petrus dan Yohanes tadi, cerita firman Tuhan kita. Mereka berani menjadi saksi Kristus. Dan walaupun mereka ditangkap, walaupun mereka ditahan, tapi mereka tidak membalas sikap dari para imam-imam tadi. Mereka mengikuti aturan. Seperti kita juga, saat pandemi ini, kita harus mengikuti aturan. Pakai apa? Pakai masker, rajin cuci tangan, ya kan? Walaupun masih kecil harus pakai masker supaya kita tetap sehat, jauh dari virus-virus. Makan makanan yang bergizi supaya sehat. Kalau dengan tubuh yang sehat, maka kita juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Siap semua untuk berani menjadi saksi Tuhan walaupun masih kecil? Puji Tuhan. Kalau begitu, kakak mau dengar bagaimana adik-adik bersaksi melalui puji-pujian sekolah minggu. Kita nyanyi bersama yuk! Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kita untuk berani menyatakan kebenaran. Begitu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya tenang, kita teduhkan hati pikiran kita, duduk yang manis,
dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik dalam komisi sekolah minggu GKUM K1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.